warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari adik-adik untuk masalah sekolah kedinasan, khususnya di PTD STDD. Saya sudah mendapatkan berbagai macam pertanyaan, baik dari WhatsApp maupun dari Instagram saya. Baiklah, kita akan jawab pertanyaan adik-adik satu persatu. Oke, kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama dari M. Rival, L-nya 23. Kak, kapan pembukaan pendaftaran PTD STTD tahun 2020? Ya, untuk pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan itu tanggal 9 April. Tapi karena ada perubahan, ada surat dari edaran dari Menpan RB bahwa ada penundaan pembukaan untuk pendaftaran di sekolah kedinasan karena adanya wabah virus corona atau COVID-19. Jadi untuk adik-adik yang menunggu pendaftaran harap bersabar, karena nanti akan diinfokan lagi di informasinya lebih lanjut untuk pembukaan pendaftaran di sekolah kedinasan atau khususnya di PTD STTD tahun 2020. Baik, yang kedua dari Azarina_Junaika. Kak, tes SKD atau TKD untuk di daerah gimana ya Kak? Nah, untuk tes TKD atau SKD dilakukan oleh pusat melalui kementerian yang bersangkutan. Akan tetapi nanti ada beberapa daerah yang dimintakan untuk menjadi penyelenggara tes, yang tapi tetap panitianya dari pusat. Itu dilakukan agar adik-adik itu mempermudah untuk mencari lokasi yang paling dekat dengan daerah adik-adik. Kalau mau tahu lokasi-lokasinya nanti ada di menu pas pendaftaran adik-adik di administrasi. Yang ketiga dari Nuril AKBRF. Kak, jika ada masalah kesehatan gimana ya Kak? Nah, buat si Nuril ini udah pernah ngobrol sama saya, ada beberapa masalah dengan kesehatan. Nah, saya akan jawab, tapi saya tidak akan menjawab masalah kesehatannya apa aja. Nah, untuk masalah kesehatan, Dek, lebih baik adik cek dulu ke dokter untuk antisipasi sebelum adik-adik tes kesehatan. Nah, saran sebelum tes sebaiknya periksa dulu di dokter kesehatan yang biasa menangani untuk tes kesehatan untuk masuk ke sekolah kedinasan atau akpol atau tes masuk akmil. Nah, itu bisa dicek, ada di infonya, bisa di Rumah Sakit Bayangkari, bisa di dokter atau klinik yang ada di Korem, Kodim. Nah, itu bisa cek di sana. Nah, yang berikutnya dari ZZI dan R. Kak, apa sih perbedaan polbit pusat dan polbit daerah? Nah, ini juga banyak yang bertanya-tanya pada saya. Apa sih perbedaan polbit daerah dan polbit pusat? Nah, saya akan jawab yang polbit pusat dulu. Nah, untuk polbit pusat itu adalah formasi atau kebutuhan kementerian yang nantinya peserta yang lolos akan diterima dan ditempatkan di Kementerian Perhubungan. Dan polbit pusat ini juga untuk membantu adik-adik yang di daerahnya nantinya tidak ada formasi atau MOU yang belum MOU dengan PTD STTD. Nah, untuk yang polbit daerah itu adalah formasi atau kebutuhan daerah yang nantinya peserta yang lulus akan ditempatkan di daerah yang telah MOU, dan adik-adik untuk polbit daerah diutamakan yang putra daerah sesuai dengan KTP dan KK adik-adik. Jadi itu perbedaannya. Jadi untuk yang pusat itu untuk nanti menjadi pegawai kementerian. Nah, yang untuk yang di daerah nanti adik-adik akan kembali ke domisili adik-adik. Terus ada lagi dari M. Riva LL lagi. Kak, persyaratan administrasi PTD STTD. Nah, untuk persyaratan administrasi PTD STTD saya sudah pernah buat video sebelumnya. Nah, nanti linknya akan saya buat di pojok kanan atas. Nanti adik-adik tinggal cek aja. Terus dari Fatimah Siregar. Kak,
gimana kalau ada perbedaan ijazah pada penulisan nama orang tua? Untuk perbedaan ijazah ini sebaiknya adik cek dahulu atau koordinasikan dulu dengan sekolah. Kalau lebih tepatnya kalau bisa diperbaiki sehingga nanti pemberkasan administrasi nanti adik tidak bermasalah, karena banyak juga waktu tes untuk mendaftar di sekolah kedinasan itu paling besar pun menggugurkan saat administrasi, karena pemberkasannya antara yang adik ketik dengan administrasi yang adik lampirkan itu tidak sama. Baik, ini ada lagi, daerah mana aja kak yang sudah Polbid? Nah, untuk daerah yang sudah Polbid, adik lebih baik cek. Kalau yang untuk PTD, STTD itu adik-adik cek di instansi dinas perhubungannya yang ada di daerah adik-adik. Udah pernah udah ada MOU belum dengan PTD, STTD. Nah, saat pendaftaran nanti adik-adik bisa cek apakah daerah adik-adik udah MOU belum dengan PTD, STTD. Nah, bagi yang belum gak usah khawatir, kan sudah saya bilang tadi sebelumnya bahwa nanti ada Polbid pusat. Nah, Polbid pusat ini gunanya bagi adik-adik yang di daerahnya nggak ada MOU dengan PTD, STTD. Selanjutnya dari Maharaji Siregar, kalau ambil jalur Polbid, apakah harus lapor ke dinas yang sudah menjalin MOU dengan PTD, STTD? Nah, kalau untuk ini adik-adik tidak diwajibkan untuk melapor karena adik-adik kan pendaftaran sistemnya online. Tetapi alangkah baiknya adik-adik menanyakan informasinya melalui dinas perhubungan atau instansi yang adik-adik pilih, sehingga adik-adik dapat menambah pengetahuan atau wawasan adik-adik untuk mempersiapkan adik-adik masuk tes sekolah kedinasan. Selanjutnya, Kak, pendaftaran Polbid dan reguler apakah bersamaan dan apa yang membedakan Polbid dan reguler? Oh ya, ini paling banyak adik-adik bertanya, Kak, kapan Polbid dibuka? Kak, kapan reguler dibuka? Nah, untuk adik-adik saya akan jelaskan dulu antara Polbid dan reguler. Kalau Polbid itu pada tes si pencatat, adik-adik itu wajib ikut tes SKD. Nah, untuk yang kedua, biaya kuliah terdapat subsidi dari pemerintah atau ikatan dinas. Yang ketiga, saat lulus bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan ASN di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, itu untuk yang Polbid. Nah, sedangkan untuk yang reguler, pada tes si pencatat tidak mengikuti tes SKD, jadi nanti dia langsung tes TPA. Nah, jadi yang kedua tidak ada ikatan dinas dari pemerintah. Nah, adik-adik ini biaya sendiri yang nantinya saat lulus siap diserap bekerja di perusahaan BUMN, bisa menjadi ASN jika nanti ada formasi tes CPNS di daerah adik-adik. Nah, itu yang membedakan. Dan untuk tambahannya lagi, untuk PTDI, STTD dari tahun 2018 tidak menerima reguler karena PTDI, STTD itu MOU dengan beberapa daerah dan PTD, STTD itu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ASN atau pegawai yang ada di daerah yang bekerja sama MOU dengan pihak PTD, STTD. Nah, yang berikutnya, apakah tes awal masuk PTD, STTD dilakukan di pusat atau di daerah? Nah, ini kembali lagi pertanyaannya sama ya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Semua tes dilakukan di pusat, tetapi beberapa daerah nantinya yang saya bilang tadi nanti akan diminta untuk menjadi penyelenggara, tapi tetap nanti untuk semuanya ada dari pusat. Jadi daerah itu cuma untuk menjadi tempat untuk tes adik-adik. Nah, itulah yang bisa saya jawab pertanyaan adik-adik yang banyak DM, WhatsApp. Saya nggak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak juga yang bertanya. Jadi ini saya kumpulin satu-satu, saya ambil saya ambil garis besarnya supaya adik-adik semuanya bisa terjawab. Semoga apa yang saya jawab ini bisa mewakili pertanyaan adik-adik atau keraguan adik-adik. Nah, jadi tetap jaga kesehatan dengan adanya virus corona atau COVID-19, tetap jaga kesehatan.
sehingga adik-adik nanti saat pembukaan sekolah kedinasan adik-adik tetap masih sehat. Jangan lupa juga tetap olahraga, makan makanan yang bergizi, asupan nutrisi yang cukup, jangan lupa minum vitamin. Semoga kita terhindar dari virus corona yang ada di negeri kita ini, dan semoga kita semua sehat dan kembali Indonesia kita ini dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih, see you next time.